imannya dibuangkan, halalnya dibuangkan. Kenapa? Karena ini untuk orang mukmin, tidak ada lagi bicara. Tapi kemudian ketika dia tidak, dia cari yang baik tapi secara tidak benar, haram dia, ini agama. Dicetak Rasulullah Sumbaza kalau diluti bersafar asy'asa bayamu dia tahu ila sama ya Rabb qauman haram masyadu haram wa haram waktu dia bilang haram tapi nanti sudah jatuh. Apa artinya? Ya, ini saya jelaskan. Ya, ini dia ini. Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berdoa. Ini dalam kitab Al-Wafi ini dijelaskan tentang ada doa. Jadi kalau kita sedang musafir, ini kan ibu sebenarnya musafir ya, dari itu ya, tepung ke sini. Itu musafir. Orang yang sedang dalam musafir doanya mustajabah. Maka berbanyak doa. Kadang-kadang kan kita mau berangkat itu kita minta doa sama orang yang kita tinggalkan, doa dulu. Sepatutnya bukan. Karena doa yang mustajabah itu mereka yang sedang safar. Mana orang pergi haji, kita doa dulu. Boleh kita minta doa. Tapi kita juga harus mengatakan, Anda dalam perjalanan, walaupun belum sampai ke tempat Mekah Al-Mukarramah, ada dalam keadaan mustajabah itu doa. Jadi doa ini mustajabah itu doa itu ada dua penyebabnya. Ada karena tempatnya, ada karena situasi. Kalau tempatnya di mana? Masjidil Haram, Rasulullah, ya kan, Ka'bah, Safa Marwah. Itu tempat-tempat mustajabah. Tempatnya yang mustajabah. Ya, siapapun datang ke sana. Yang kedua kondisi. Apa kondisinya? Salah satu sedang melakukan perjalanan. Yang kedua salah dua. Sedang antara qomat azan itu qomat. Kadang-kadang kita sedang azan sama qomat. Masih main api ya. Jadi pengamam. Padahal itu mustajabah itu kondisinya. Yang ketiga ketika sujud. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, posisi yang paling dekat antara hambanya dengan Allah adalah ketika sujud. Maka siapa yang berdoa ketika sujud, Allah terima doanya. Nah, kemudian dia dalam keadaan perjalanan, kondisinya dalam keadaan yang begitu sedih, dia mengadahkan tangan ke langit. Jadi kalau berdoa itu sebenarnya angkatan di dalam ilmu yang kita kan salah. Ya, angkat. Dalam hadis dikatakan Rasulullah mengatakan orang yang mengangkat tangannya berdoa Allah malu kalau tangannya turun tidak ada apa-apa. Kemudian kalau berdoa itu memanggil nama Tuhan ini berkali-kali, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dia berdoa, ya Rob, ya Rob. Dalam hadis dikatakan apabila ada seorang hamba memanggil nama Allah 4 kali, ya, maka Allah mengabulkan doanya sebutkan itu. Ya, bisa ya Allah, kan nama Allah. Ya. Ibu mau dapat rezeki, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, urzuqna. Berikan rezeki. Ya Ghani, bimbing ke kau bunyi. Ada juga. Ya, makanya Allah itu kan. Sakit kita, ya Syafi, ishfi mardana 4 kali kita. Ya. Yang belum kawin. Ya Aminah yang angkat Allah. Ya. Nah, kenapa? Dalam kondisi ini doanya diterima kan? Tapi ternyata doanya bacaannya haram, tidak dikatakan haram. Maka orang seperti ini bagaimana dikabulkan doanya? Sholat itu arti definisi bahasanya doa. As-sholat makna doa. Jadi harusnya banyak pembahasannya. Kalau itu dijelaskan, Mu'adz bin Jabal datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan sama Allah, doakan untukku supaya setiap aku berdoa, doaku mustajabah. Apa kata Rasulullah, Mu'adz, kalau kamu ingin doa kamu dikabulkan oleh Allah, perbaiki cara makan. Apabila ada makanan haram masuk ke dalam perutmu, maka itu pertama yang akan dibakar oleh Allah. Kalau ada makanan haram masuk dalam perutmu, kamu beribadah 40 hari ibadahmu mati. 40 hari. Coba bulan puasa kemarin, waktu megang, ya, ibu makan daging yang ibu beli dari uang haram. Kita puasa 40 hari kan?
Berapa nih kuota kita? 29. 5. Nah, itu dia masalah. Saya sering kali ngulangi misalnya. Kadang-kadang kan hanya untuk mendapatkan satu tumpuk daging ini, akhirnya nanti ketika menjelang satu lagi bu, saya berubah. Kau potong daging tuh, ya kau juga yakin potong sama juga. Nah, kan? Saya dulu panitia juga. Nah saja, pokoknya ingatnya bukan 2 kilo, memang jatah 2 kilo, yang kalau gua 1 kilo. Kau cepat kilo saja. Dan orang jual daging itu banding kali ini, ya kan? Nyobu Pak, engkau yang nyopet naga Pak. Sibuk, pada pun gampang pun beda lah. Ini penipuan, kata-katanya ibaratnya tidak. Tobat. Siapa yang hidup panjang kali umurnya? Bisa jadi, ya, ibu-ibu kalau meninggal dunia, saya terakhir. Atau sebaliknya, saya terakhir, ibu-ibu duluan. Pasti kita mau meninggal dalam keadaan husnul khotimah apa enggak? Berapa lah uang kita dapat di dunia ini? Berapa nikmat yang Allah berikan? Kita konversikan dengan uang. Ibu dikasih uang banyak, ini ada pembahasan lain juga. Ibu dikasih uang banyak, ratusan miliar. Tapi ibu diabetes, ibu berobat dari kemarin saya Singapura. Ya kan? Punya rumah mewah, mobil 5. Tapi dia kemana-mana mobil ambulan. Nah, untuk apa? Dan banyak kejadian hari itu kan. Kita naik Pajero Sport, ya. Di depannya lihat di depan ada nyak-nyak dengan bapak naik becak. Panas begini kan? Mamanya duduk selonjor kakinya, anaknya tidur dalam bangkuannya. Dalam panas dia bisa tidur. Kita naik Pajero Sport. Istri sebelah punggung yuk. Nama saya aja. Pada buka itu udah pulang. Coba bayangkan. Ketenangan, kebahagiaan itu bukan pada kekayaan, pada kehalalan. Jadi saya mau datang ke sini jumpa sama guru saya, ya kan? Udah lama saya jumpa beliau, jadi beliau ngawas di sini. Jadi ketemu saya salam, saya bilang, Pak, namanya bapak makin muda. Saya bilang, dia makin muda, berarti bisa kawin lagi. Enggak, bapak makin muda. Kalau saya bilang mungkin ada dana. Beliau sudah pernah mengelola dana daerah sampai 37. Apa kata beliau? Belum ikut tausiah Ustaz ketika Ustaz itu ceramah di tempat saya. Saya lupa ya, pastikan yang dimakan itu halal. Ini belum, itu sudah lama kali saya bilang. Pastikan yang dimakan itu halal. Sehingga dia fresh sampai sekarang, nggak sakit apapun. Padahal dia sudah pernah mengelola uang 3 triliun. Dan dia cerita, ketika dia mengelola uang 3 miliar dulu, dia mengatakan, ini uang ini banyak apa enggak? Dia bilang, sedikit triliun ini. Jadi Pak Kubro tahu siapa? Kuntoro. Panggil dia, kok bisa Pak sedikit lagi? Nanti saya cerita. Saya cerita nanti. Lalu dia bilang, apa maksud Pak? Kalau ada uang ini Pak, saya bangun saja jalan 1 kilo, tapi nggak sesuai dengan spek. Saya nggak punya artinya Pak. Apa kata beliau? Lanjutkan, semoga kalian berdoanya. Berubah itu agak berat juga, sama-sama sama saya. Jadi saya ingin mengatakan sama ibu sekali lagi, pastikan halal kalau kita ingin bahan bahagia. Oke. Nah, sekarang kita masuk riba. Jadi yang banyak terjadi dalam pengelolaan keuangan. Ya, apa itu riba? Riba itu ziyadah, bertambah, tumbuh dan membesar. Tiba-tiba saya gemuk, ibu bilang, riba. Karena kok bertambah. Ya. Pengambilan tambahan dengan harta pokok atau modal yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang digunakan. Itu definisinya, itu riba. Kullu manfaat, kullu qardin jarah manfaat bahwa riba. Setiap pinjaman yang kamu ambil keuntungan darinya itu riba. Saya cerita riba jahiliyah. Namanya riba qalbu atau riba jahiliyah, riba sifat enggak. Karena ini ada operasi sifat juga perempuan. Nah, banyak kan? Saya dalam bulan ini sudah mencoba mengkonversi 2 operasi peserta 2, ya, kemudian operasi PLN,
Kondisi di desa yang saya tahu bagaimana perkembangan di desa. Itu sudah panjang, tapi namanya belum kick off. Jangan sampai nanti off-nya kick-nya di sana. Nah, ini saya cerita riba jahiliyah gimana ya? Ini riba jahiliyah. Nanti ibu lihat siapa yang lebih jahiliyah mereka sama kita. Riba jahiliyah itu dalam tafsir Ibnu Katsir ceritakan gini. Pak Hafiz datang ke saya, dia butuh uang 10 juta. Saya kasih uang 10 juta. Udah, janji bayar bulan depan. Tanggal 1 Agustus. Udah. Ketika tanggal 1 Agustus, Pak Hafiz datang ke saya, Pak Yasir, tolong uang. Belum apa yang Jika ada si peduli, kita buat jadwal baru bulan depan. Saya mengatakan, Pak Hafiz, bayar sekarang 10 juta, kalau bayar bulan depan 11 juta. Itu 1 juta. Jadi riba jahiliyah terjadi setelah gagal bayar. Riba modern baru kita pinjam di situ 10%, di situ 6%. Belum gagal bayar ya. Pertanyaannya siapa yang lebih riba? Jadi kita belum sukses orang berusaha, belum sudah kita minta. Kalau itu dia sudah gagal bayar, memang nggak sanggup bayar lagi, karena ditunda, dia batalin janji pertama lah. Di situ dia itu dibajanya pada masa kosong. Jadi setiap kita meminjamkan uang, ibu minta tambahan, hukumnya dari riba. Jadi gimana cara supaya riba? Ya, cara ya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, khairukum ahsanukum qadha. Sebaik-baik orang yang berhutang adalah ketika dia membayar, dia melebihkan. Tapi tidak boleh dipersyaratkan di depan. Paham ya? Caranya ibu kasih pinjaman, undang Ustaz Yasir baca hadis ini. Nah, ibu, hadis dari Rasul. Itu yang kami lakukan di pedagang di baru. Tapi kita nggak bilang begitu, kita ceramah, ngumpulin. Jadi ibu-ibu itu yang saya. Nah ini Pak Putra dengan Pak Jul itu sedang di pasaran baru sekarang. Jadi bapak ibu itu jam 11, jam 10.30 udah ngumpul. Karena para pedagang sayur itu ibu-ibunya itu peak sessionnya, uang puncaknya itu jam 9. Setelah jam 9 uangnya habis biasanya, udah belanja. Jadi motifnya itu sekarang jam 9. Nah habis motif mereka kemas-kemas, jam 10.30 mereka masuk di lantai 2. Pajak ikan Lambaru itu lantai 2, itu ada pengajian di situ. Kebanyakan kita pakai ustaz-ustaz dari yang mendidik Indonesia. Saya ada 2 kali 3 kali di situ. Banyak ustaz Asul Edi juga banyak benar. Itu kita pakai untuk mengisi tausiah. Dengan semakin sadarnya mereka, sedekah mereka banyak. Semakin sedekah mereka banyak, rezeki bertambah. Itu dia. Yakin ya? Ya. Rasulullah mengatakan, nafasat sadaqah al-wisdan. Tidak akan pernah berkurang apa yang disedekah. Oh kita sedekah hari ini, tinggalkan dompet uang, cukup untuk pulang, dan ini kita sedekahkan. Ayat itu. Nah, itu solusi untuk pinjaman. Solusi untuk pinjaman. Karena dia hutang piutang. Kalau hutang piutang, kalau kita mengambil keuntungan di awal, hukumnya riba. Sederhana Bu. Sekarang ibu ingin berusaha atau ingin sekolahkan anak, ibu datang pinjam, oke? Kalau pinjam ke koperasi tadi menunjuk juga. Kita tapi untuk bayi 11 juta. Kan saya butuh ambil kan? Nah sekarang dibilang sama koperasi syariah, ini anak UB naik kelas itu banget. Pas pulang dia memang 10 juta ya sih, ya kan? Kalau kita bilang, kita mahal tuh kelas kan? Riba. Nah yang tadi nggak riba. Coba logikanya sekarang, ibu sakit, berobat ke Pineng, butuh uang 20 juta, dikasih sama orang pinjaman. Sekarang dengan uang 20 juta, ibu sehat, ibu bisa bekerja lagi, dapat pendapatan. Nggak salah kan? Kita berterima kasih sama orang. Orang itu kan nggak boleh tetap, orang itu tidak boleh. Karena gini, orang ketika minjam uang itu kan bisa jadi karena tekanan, karena butuh. Di atas kebutuhan itu kita ngambil manfaat, ada nggak?
Oke, yang pinjam uang ini kan bukan semuanya untuk kebutuhan, tapi untuk usaha modal. Islam tadi ada pola lain yang lebih solutif, win-win, profit and loss margin. Yang sama-sama untung, ya rugi sama-sama rugi. Kita ubah polanya. Tetap yang namanya hutang piutang, hukumnya Gubernur BI 2 minggu yang lalu sudah menyatakan ambruknya ekonomi Indonesia karena sistem ekonomi Indonesia menggunakan konsep dari bilang kapan tobatnya mereka ganti presiden. Saya baru pulang dari Jakarta, pertemuan itu juga ya. Jadi memang ini problemnya, Pak. Ya, kalau kita ikut ya. Ini riba. Nah, sekarang kita lihat ini ancamannya untuk perilaku ribawi. Siapa saja, semuanya yang mencatat, yang menulis, yang saksikan kena semua. Ya, di lapas juga kena. Pak Dipaul berdosa juga saya. Tapi hari ini ingin bertobat, udah nggak akan kasih ibu kalau nggak teriak. Ya, bagi belum berangkat haji kita doakan haji mabrur. Ya, karena keinginan untuk kembali kepada syariah. Ini ancamannya. Ya, rasukan setan. Rasukan setan ini maksudnya ada dua. Nanti ketika dia diganti di umur kiamat, ketika dia bangun, dia macam orang mabuk, pakai jurus mabuk, dikicap pakai jurus. Nah, itu dilihat oleh Rasulullah ketika melakukan salat. Ada yang kedua, di kerasukan setan ini, Bu, dia di dunia. Tapi uangnya udah banyak, cukup nggak cukup dia kerja. Dari pagi sampai pagi ini dia nggak pulang. Uangnya udah banyak, rumah kalian, motor karena ini kalian, tapi nggak cukup ya. Nah, ini logikanya ini. Saya balik yang tadi, ya. Ayat ini. Ini saya lupa memasukkan ayat satu lagi untuk saya bandingkan. 106 Al-Baqarah 162. Al-Baqarah 164. Al-Baqarah apa ya? Nampak boleh juga. Ini dia, ya. 168. Ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, tadi saya katakan. Ya ayyuhannas kan? Allah pakai thayyiban. Maksudnya apa? Satu. Kebaikannya itu satu. Rezekinya itu satu. Walaupun sampahnya banyak. Sedangkan ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, banyak. Jadi orang non-muslim ketika dia bekerja, dia punya harta udah banyak, tapi perasaannya tidak cukup. Maknanya apa? Hartanya dicabut keberkahannya. Harta yang berkah itu 1 bungkus makan 3. Harta yang tidak berkah 3 bungkus makan 2, mubazir, buang. Maka tadi kan seolah bilang apa yang bersyukur, mensyukuri apa adanya. Kalau kita syukur dengan apa, dua-duanya masuk surga. Nanti bapak yang sudah menikah pulang ke rumah tanya sama istri. Jadi nanti dia bersyukur atau bersabar apa? Kalau dia yang bersyukur, berarti adik adalah seorang abang nih, berarti abang yang bisa membahagiakan. Orang yang bersyukur masuk surga. Kalau dia jawab, adik bersabar, Pak. Apa boleh buat? Saya ada kisah itu sebenarnya. Ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan cantik sekali. Agamnya anak laku di dunia pasaran. Tapi dapat pula kamu. Dipegang nyawa kok imannya enggak? Di pelet apa yang dipakai itu bisa. Nah itu pun belum muncul lah. Supaya itu diperpelet cewek. Kalau ketemu ceweknya, musibah apa kalau dapat suami ini? Marah istrinya karena banyak kali pertanyaan pulang dia tanya sama suaminya, Pak,
Abang kira-kira mendapatkan nanti bersyukur atau bersabar? Abang sangat bersyukur. Ramai kali pemuda gagah di rumah. Cuma abang ya. Padahal abang ini orang yang jelek, miskin. Kenapa dulu? Gak ada apa-apa. Ya lu boleh nih ibu boleh nak? Kamangin aku. Kamangin tapi. Bisa kan? Tapi kamangin mangin itu. Nabi Sulaiman bisa mengatur angin. Tapi kemudian apa? Robbi ma'usini al-ashkura al-ladzi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Itu doanya Nabi Sulaiman. Dia bersyukur masuk surga terusnya masuk. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia nih, saya ingin katakan orang beriman dia bekerja, dia pastikan halal, dia dapat sedikit, tapi keberkahannya banyak. Itu dia. Minta dibantu. Memang dia masuk 2 juta, masuknya 2 juta, ini dia sehat. Masuk 10 juta, mungkin dia nggak mau lagi. Tapi itu harta tidak besar. Nah, jadi itu pemahamannya. Jadi jika Allah mengatakan ya penyakit gila atau kesehatan ini, ada orang bekerja 24 hours. Dapatkah dia bahagia? Tidak. Nah, dia dikatakan kaya, iya. Rumahnya besar, iya. Sampai ke rumahnya yang tinggal 1 orang, siapa? Korban. Oke. Ini makna kerasukan setan tadi. Ada 2 tadi saya katakan. Yang satu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang satu dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah. Karena Syihab. Ya. Nah, kenapa menyebabkan mereka seperti ini? Karena mereka mengatakan dosa itu sama dengan riba, karena Allah menghalalkan dosa, menghalalkan riba. Hadis Rasulullah. Riba mempunyai 72 pintu. Riba yang paling ringan dosanya seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya. Anaknya berzina dengan mama. Kira-kira yang nama politiknya begini. Ada mau itu dosa riba. Ini hadis. Ya. Dari Jabir Rasulullah SAW mengatakan melaknat para pemakan riba yang memberikannya catatannya saksi-saksi. Kemudian dia bersabda mereka semua adalah sama. Saya sudah bilang bukan dia mau dibuka rumah, saya nggak masuk. Saya ya Allah, saya sudah bilang. Kalau apa pun belum apa ini. Ayo, ini betul. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti kalau ibu kan paketnya banyak kan, HP-nya keren-keren saja. Nah, jadi coba buka testimoni, tulis di YouTube testimoni orang-orang yang bertobat dari riba. Situ akan dapat para pengusaha yang cerita bagaimana usahanya melejit ketika dia menggunakan uang murah, tapi guna 10 tahun don jadi miskin semiskin-miskinnya sebelum dia berusaha. Kenapa? Di surah Al-Baqarah ini juga Allah jelaskan ya bahwa Allah katakan di dalam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin wa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Ini saya kasih pasukan slide sekarang. Hai orang-orang yang beriman, tinggalkan perbuatan riba. Apabila engkau tidak meninggalkan perbuatan riba, fa'danu biharbin minallahi, maka ketahuilah kamu akan kami perangi kata Allah. Dosa zina, cabut, amal rajam selesai. Dosa membunuh kisos, ya. Ada dosa mencuri golongan. Sekarang dosa riba. Dosa riba ini masuk dalam 10 dosa besar. Nanti kita akan bagian dosa-dosa besar itu riba itu dosa yang kelima. Termasuk dalam dosa-dosa besar. Termasuk untuk berwalidain, durhaka yang kepada orang tua itu dosa yang ketiga. Yang pertama itu syirik, ya. Yang kedua sihir. Ketiga durhaka kepada orang tua. Yang keempat itu masuk dosa riba. Itu masuk dalam dosa-dosa besar. Dosa syirik itu kalau dalam Al-Quran dia harus dibunuh. Ya, hari ini kita gunakan di Aceh. Yang kedua kalau mencuri dan seterusnya potong tangan dan sebagainya. Zina juga seperti itu. Nah dosa riba apa? Tidak ada hukuman dunia. Ada hukuman dunia. Tapi Allah katakan aku kurangi dia. Tidak akan pernah dia bahagia. Saya sudah banyak ini nanti Pak Putra yang akan bicara itu para pengusaha sukses
yang Pak Putra ini, Putra Hamzah, dia punya bengkel sehat. Dia punya bengkel sehat, ya. Dia dulu direktur Bank Syariah Mandiri, keluar dia. Ya. Kemudian ada si Zulhadi nanti juga. Ini saya ceritakan dulu nanti Bapak tanya lah. Bagaimana mereka tobat dari permainan riba? Akhirnya bagaimana usaha mereka sekarang? Dulu itu ketika ketemu dengan saya, cerita pertama dia punya hutang di bank 500 juta. Dia punya uang. Lalu keinginan dia bertobat sangat tinggi. Akhirnya Allah bantu dia untuk menutupinya. Ada satu lagi yang lebih bagus sebenarnya, yang mainnya sudah miliaran dan triliunan. Dia punya Zahra Bangunan. Kalau kita jalan di Sumatera itu, Zahra Bangunan. Dia punya niat untuk menutupi semua uang riba, dan ternyata Allah buka pintu rezeki yang sangat. Tadi kan dia punya uang. Cuma beliau nggak bisa ngomong, hanya mudah apa? Jadi kalau ngomong ini langsung keluar ingat. Kalau yang luar ini bisa. Ini pengusaha yang sejak saya pulang dari sekolah 2012 sudah bersama saya. Kita buat gerakan namanya Indonesia Islamic School for Business. Para pengusaha yang ingin bertobat dari riba, ada yang coba, ada yang coba, ada yang sukses, ada yang kemudian belum sukses. Itu tergantung niatnya lagi kan. Kita tidak tahu niat orang. Ya. Jadi saya ingin katakan sama ibu, nanti buka itu di YouTube, coba dengar bagaimana mereka yang awalnya sukses tapi dengan uang riba, akhirnya bagaimana Allah jatuhkan mereka, diperangi oleh Allah menjadi orang yang sangat terhina, sampai istrinya saja meninggalkan dia, tidak lagi mau untuk berumah tangga sama saudara. Di Aceh banyak, cuma kalau saya kasih contoh pasti satu saja. Dulu ada namanya Tati Merah kan, di mana dia? Sekarang belum sama, masya Allah. Ya, sekarang toko-toko beliau itu sudah diwakafkan. Nah, wakaf toko beliau itu kita bangun 21 keluarga. Kenapa hutang beliau dibantu toko beliau itu? Kenapa? Karena konsepnya salah. Bisa kita lihat dari sisi duniawi, bisa juga kita lihat dari sisi ukhrawi. Dari ukhrawi diperangi sama Allah. Di sisi duniawi, ya awalnya dia oke, tapi terakhir bapak nggak tahu. Hari ini penjualannya bagus apa nggak bagus? Nggak tahu dia, pokoknya sih pas kita nggak pas penjualan ekonomi kita tuh kita harus bayar kan? Akhirnya nombok di situ ekonomi riba yang kita. Oke, ini ya setengah jam lagi nanti kita diskusi ya. Kita sampai ke 12.30 bisa.